Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Saya Irfa Salsabila hadir dalam kesempatan yang langka. So, let me to present this podcast. Di penghujung bulan suci Ramadan kali ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat, maghfirah, dan membebaskan kita dari siksa api neraka. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus kita pahami, ibadah merupakan suatu kebutuhan seperti halnya makan, minum, dan buang air yang mana sudah secara insting kita lakukan tanpa harus diperintah atau diaba-aba. Lantas, mengapa tidak kita realisasikan ketika beribadah? Seperti contohnya ketika azan berkumandang, di mana Allah memanggil kita untuk beribadah kepadanya. Bahkan, Allah menyuruh kita meminta pertolongan, berkomunikasi, dan mencurahkan segala isi hati. Tapi, terkadang kita lebih memilih mengotak-ngatik gadget yang bahkan manfaatnya berbanding jauh dengan sholat. Maka dari itu, kita perlu mereview kembali untuk apa kita hidup di dunia. Bukankah sudah jelas Allah terangkan dalam firman-Nya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah yang merupakan tujuan utama diciptakannya umat manusia dan jin mengandung pengertian yang sangat luas, meliputi sholat, zakat, puasa, haji, bersedekah, berkata jujur, amanah, berbakti pada orang tua, istri taat pada suami, suami mencari nafkah untuk anak dan istri, silaturahmi, menepati janji, menghadiri majelis ilmu agama, berdoa, berzikir, membaca Al-Quran, demikian pula mencintai Allah dan Rasul-Nya, bertawakal kepada Allah, ikhlas, sabar, mensyukuri nikmat-Nya, dan semua aktivitas lahir dan batin yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, perlu kita pahami bahwa ibadah bukan hanya sebatas kewajiban semata, akan tetapi kebutuhan jiwa. Kalian tahu bahwa setiap manusia tersusun atas 3 unsur, yakni jasmani, akal, dan rohani. Ketiga unsur ini masing-masing memiliki kebutuhan. Jasmani, kebutuhan pokoknya adalah makanan dan minuman. Akal, kebutuhan pokoknya adalah ilmu. Dan rohani, kebutuhan pokoknya adalah ibadah. Jika ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi kebutuhannya, sudah tentu akan mengalami masalah dan kepincangan dalam kehidupan. Jasmani membutuhkan makanan dan minuman untuk tetap sehat dan terhindar dari penyakit. Demikian juga akal. Jika kebutuhannya tidak dipenuhi berupa ilmu-ilmu yang benar dan bermanfaat, maka akibatnya adalah kebodohan. Bahkan sekalipun akal dipenuhi dengan ilmu, tetapi ilmu yang tidak benar, maka akibatnya adalah kesesatan. Nah, jika jasmani dan akal bisa sakit dan bisa mengalami kematian, maka semestinya harus dipahami bahwa rohani sebagai satu unsur penting dalam tubuh manusia bisa menderita berbagai penyakit, bahkan bisa mengalami kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih
disebabkan mereka berdusta. Wahab bin Munabbih rahimahullah mengemukakan satu kalimat sindiran. Sungguh mengherankan mereka yang menangisi orang-orang yang telah mati jasadnya, tetapi mereka tidak menangisi orang-orang yang telah mati hatinya. Padahal matinya hati lebih bahaya dari matinya jasad. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup ini adalah pilihan, dan setiap pilihan ada konsekuensinya. Memilih Islam sebagai agama dan jalan hidup memiliki konsekuensi yang sekaligus menjadi identitas penganut agama Islam. Konsekuensi utama penganut agama Islam adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara bentuk ibadah yang paling menonjol dalam Islam yang dijadikan oleh Rasulullah SAW sebagai pembeda antara muslim dengan kafir adalah sholat. Rasulullah SAW bersabda yang artinya pembatas antara seorang muslim dan kesyirikan serta kekafiran adalah meninggalkan sholat. Selain menegakkan sholat sebagai ibadah utama setiap muslim, masih ada konsekuensi lain sebagai penganut setia Islam, yaitu puasa di bulan suci Ramadan seperti yang kita laksanakan sekarang, membayar zakat, haji, dan kewajiban-kewajiban lainnya yang jika filosofi ini dipahami, maka tidak ada lagi yang memandang ibadah sebagai beban yang memberatkan. Tetapi dengan ikhlas kita menjalankan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kebutuhan. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.